Oke, selamat malam. Saya Muhammad Ramdan Ahmad. Saya hobi bercerita, mengarang, dan menulis itu saja. Tapi saya punya prinsip yang tidak dimiliki oleh para cobai. Saya mau bercerita tentang keadaan para lelaki sekarang yang putus hubungan, ditolak lantaran status mereka. Oke lah, tidak masalah. Wanita hanya penutup image bagi para lelaki. Kalau lelaki ini pintar, bukan dalam pintar harbour pendidik, tapi memang dari turunannya sudah memiliki sifat-sifat ilmiah yang dibentuk oleh alam sendiri. Bagaimana mengisyaratkan sebuah kata. Jadi prosesnya ketika kita atau saya seorang pria, ini untuk para netizen, para jomblo-jomblowers ya, tolong disebarkan untuk menyelamatkan para pria-pria yang sudah lama putus cinta, sudah lama tak mempunyai pasangan. Tidak apa-apalah, itu normal lah bagi kita, karena jodoh yang menentukan yang di atas ya. Jodoh ditentukan oleh Tuhan, kita hanya memproses bagaimana langkahnya. Wanita selalu menyebutkan sesuatu atau perasaan untuk mengungkapkan kepada para lelaki, karena memang lelaki lah yang harus mengungkapkan duluan daripada wanita. Kita menunggu ketika lelaki menyatakan suatu cinta lantas ditolak itu bukan kata untuk menyerah, tapi bangkit. Istilah sekarang itu move on. Oke, move on, bangkit. Berilah waktu para wanita yang sudah kita nyatakan cinta, seminggu, sebulan paling lamanya. Tidak usah ditelepon, tidak usah kita kabar, tidak usah apa. Pasti dia berpikir ketika pertama kita ditolak, oke, fine, dia menjalani suatu hubungan tanpa kita kabari, menjalin hubungan dengan cowok yang betul-betul diyakininya. Tapi jangan harap, jangan menyerah, karena belum tentu cowok yang dia temani itu bisa membahagiakan. Ini kuncinya, membahagiakan wanita tersebut. Ketika berjalan kurung waktu, cinta itu butuh waktu ya, kata sekarang cinta butuh waktu. Berjalan begitu saja, wanita ini jenuh, otomatis yang pertama diingat itu kesalahannya, apa yang telah diperbuat. Nah, dari kesalahan itu pasti dia yang ingat kita. Percaya, pernah terjadi kepada teman saya, ketika dia ditolak seorang wanita yang ia cintai, sahabatnya juga. Jadi dia datang ke rumah bertanya, saya menyatakan cinta dengan ini, tidak usah sebut nama, ini, tapi saya ditolak. Terus saya tanya lagi, kenapa kamu ditolak? Mungkin karena saya tidak sanggup dengan status ekonomi saya. Tapi saya bantah, stop, sampai situ bicaranya. Semua itu yang kamu bilang salah. Oke. Wanita selalu melihat dari sisi status itu salah, dari pekerjaan juga salah menurut saya, dari ekonomi juga salah kalau mau tahu. Jadi saya tanya teman, begini, kita kasih waktu sebulan saja di jalan dengan cowok lain yang dia sayang, dia akan merasa salah dengan dirinya, karena wanita itu punya ciri khas hati yang lembutnya, tidak pernah berkata bohong. Cuma mulutnya yang bohong, cuma hatinya itu gak pernah berkata bohong, yakin. Setelah dia melakukan perjalanan dengan cowok yang suka, ternyata betul, kembalilah si wanita mengajak si pria dengan cara apa? Makan. Inilah diberi waktu seminggu itu jalan dengan cowok yang ditolaknya, teman saya sendiri.
akhirnya wanita tersebut memberikan ruang dan kebahagiaan tercipta di sela-sela itu. Akhirnya sampai ke pelaminan juga. Tapi jangan salah, dari pelaminan belum tentu itu jodoh. Kalau memang dari pelaminan aja jodoh, kenapa ada selingkuh? Kenapa ada cerai? Itu pertanyaannya. Jadi siapapun itu, siapapun mereka, ketika dia bilang itu nikah sudah jodoh, pacaran belum sudah jodoh, itu belum tentu. Kita hanya punya keyakinan satu, kita diberikan mata oleh Tuhan, mulut untuk berbicara, hidung untuk merasa, mencium, merasa bagaimana langkahnya kehidupan ini yang keras, kaki digunakan, tangan pun begitu. Jadi jangan pernah salah kaprah. Saya tidak pernah takut ditolak siapapun wanita itu, saya tidak pernah takut ditolak, karena saya merasa diri saya gimana. Kalau saya sudah menyatakan cinta itu, silakan tolak, nggak masalah. Karena saya yakin kalau mereka tolak dan tidak kembali kepada kita, berarti bukan jodoh. Kalau memang kembali kepada kita, ke pelaminan pun sampai keturunan, punya keturunan, berarti itu saya jodoh. Jadi para cowok jangan takut. Sekarang itu 1 berbanding 20 loh. Banyak yang biasa bersedih, kok bersedih, begitu penting kok bersedih, saya diputuskan persenjangan, itu belum tentu jodoh, belum jodoh. Jadi para teman-teman netizen, teman-teman di YouTube, teman-teman di Facebook lah, kita sebagai cowok harus punya harga diri yang tinggi. Jauh salah kita kasih keluar, atau tidak usahlah kita mengeluarkan suatu sifat kita karena sifat kekurangan kita di mata seorang wanita atau di sosial media pun. Tidak usah, cuma diri kita yang tahu sendiri. Kedepannya juga akan lebih baik. Jangan pernah juga putus asa ketika Anda merasa diri Anda ekonomi, status pendidikan tidak bisa Anda capai. Tidak usah, semua ada usahanya. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan kebahagiaan cinta, siapapun itu. Ketika kita mencintai seseorang, siapapun itu, pasti kita akan bahagia. Asalkan si wanita juga merasa bahagia, senang. Bagaimana kuncinya memberi kesenangan ini? Tidak usahlah terlalu banyak yang lebay. Sayang gini sayang gini, tidak usah, santai saja, cukup gini, kamu nyanyi, kamu ini cukup dijaga saja, dijaga, diperhatikan, yang lebih utama diperhatikan. Semua wanita ingin diperhatiin ya, karena kita ya sebagai pria harus mengangkat derajat wanita lebih tinggi. Itulah kita sebagai seorang pria, dan saya juga sampai sekarang belum ya, masih gitu-gitu, tapi saya pegang prinsip, dan selamanya orang hidup di dunia ini, matahari cuma terbit satu di dunia, tidak dua. Kalau dua itu pun tahayul. Mungkin kejayaan Anda pikir kejayaan di Cina terbit 2 matahari ya, maybe yes maybe no. Di Indonesia cuma 1 matahari terbit. Semua wanita maupun pria itu adalah titipan. Kebahagiaan akan cinta atau cinta akan kebahagiaan itu paling mudah didapat jika kita melakukan dengan keyakinan. Tidak usah takut untuk ditolak, tidak usah takut untuk dikucilkan, tidak usah. Jadilah diri sendiri, be yourself, yang paling utama. Itulah yang dikagumi oleh seorang wanita. Terus buatlah para wanita kagum dan tersenyum, apalagi kalau Anda seorang humoris ya, lebih mudah lagi, karena wanita itu lebih suka humoris ya. Tapi ketika Anda sudah melakukan perjalanan cinta, melakukan hubungan dengan si wanita, humorisnya jangan dihilangkan, karena itu adalah kunci dalam membuat mereka bahagia, yakin kan? Jadi himbauan untuk Anda, tidak usahlah terlalu berkucil hati jika Anda ditolak seorang wanita, cukup dengan tersenyum,
tunggu kabar akhirnya kayak apa. Itu saja. Terima kasih, selamat malam. Saya Muhammad Ramdan Ahmad. Dadah.